Yang pertama, kami akan membacakan pesan dari Ustaz Faisal Abdurrahman LCMA hafizahullah taala terkait dengan kegiatan kita ini juga, kemudian juga yang terkait dengan kegiatan-kegiatan pendidikan, begitu juga kegiatan sosial yang ada di Lubuk Alung ini. Baik, kita akan bacakan. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, Zat yang memberikan semua nikmat. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya adab bagi penuntut ilmu merupakan hal yang sangat dibutuhkan. Karena dengan adab ilmu itu akan jadi hiasan bagi penuntutnya dan senang orang yang melihatnya. Demikian pula tingginya semangat ulama salaf dalam menuntut ilmu syar'i menjadi tauladan untuk memberikan semangat yang sudah mulai kendor. Untuk itulah kita angkat daurah ini agar adab-adab itu terwujud dan semangat menuntut ilmu kembali normal. Wabah pandemi menjadi salah satu ujian bagi penuntut ilmu. Kami dari Yayasan Ibnu Umar mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, kepada Ustaz Ahmad Daniel LCMA yang beliau telah meluangkan waktunya untuk membekali para ikhwah dengan ilmu syar'i. Mudah-mudahan daurah ini sebagai wasilah untuk bersemangatnya kita dalam menuntut ilmu dan duduk di majelis ilmu. Demikian juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus Masjid Nizam yang sudah memfasilitasi terwujudnya acara ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Kemudian pesan dari Ustaz Faisal juga, beliau menyampaikan, alhamdulillah Yayasan Ibnu Umar sampai saat ini sudah memiliki 2 lembaga pendidikan, yaitu TK, kemudian SD. Dan SD sekarang generasi pertamanya yaitu sudah sampai kelas 3. Kemudian beliau menyampaikan juga saat ini dengan izin Allah yayasan sedang masa pembebasan tanah dan pembangunan gedung sekolah. Tanahnya masih pengurusan sertifikat balik nama. Kemudian pembangunan akan direncanakan tahun depan. Karena tempat yang sekarang itu ngontrak, kemungkinan untuk tahun depan tidak memungkinkan lagi karena tempat yang terbatas. Maka kata beliau, kami sehingga memotivasi kita untuk mendirikan dan membangun gedung sekolah sendiri untuk anak-anak, terutama di Kecamatan Lubuk Alung atau kecamatan yang dekat dengan Lubuk Alung. Dan untuk pembebasan tanah, alhamdulillah 2/3 sudah terselesaikan. Tinggal 1/3 lagi, yaitu kurang lebih 100 juta lagi. 100 juta lagi yang kita butuhkan untuk pembebasan tanah. Kalau seandainya pembebasan tanah ini sudah selesai dan sertifikat balik tanah sudah bisa didapatkan, maka tentu kita akan mengarah kepada membangun gedung lagi. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpartisipasi, untuk saling menginfakkan dari apa yang telah Allah rezekikan untuk membantu kegiatan pendidikan dan dakwah yang ada di Lubuk Alung ini. Mudah-mudahan ini sebagai ladang,
dengan kita memberikan apa yang bisa kita berikan, mudah-mudahan itu termasuk kita berdakwah juga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyampaikan cita-cita yayasan ke depan yaitu mendirikan pesantren sunnah di Lubuk Alung. Terutama untuk anak-anak Kabupaten Padang Pariaman secara khusus, kemudian Sumbar secara umum. Ini cita-cita ke depan, mudah-mudahan Allah wujudkan. Kemudian juga beliau menyampaikan bahwasanya kajian di Lubuk Alung ini alhamdulillah sudah berjalan, kajian-kajian sunnah di beberapa masjid dan musola yang ada di Kecamatan Lubuk Alung. Ini semua karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan, Allah beri hidayah, Allah beri taufik saudara-saudara kita di Lubuk Alung ini, sehingga dengan itu kegiatan-kegiatan kajian sudah bisa dilakukan di masjid-masjid dan musholah di Kecamatan Lubuk Alung. Kemudian di sini beliau menyampaikan semoga Allah senantiasa membantu dan menolong hambanya yang menolong agamanya. Terakhir beliau menyampaikan mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di antara yang disampaikan oleh Ustaz Faisal tadi, dengan sedikit ada yang kita alih bahasakan. Baik. Kemudian panitia juga menyampaikan kepada kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebentar lagi, tidak lama lagi kita akan menemui bulan Ramadan insyaallah. Kurang lebih berapa bulan lagi? 6 bulan. Ya? Iya, 6 bulan. Ya. Jadi kurang lebih setengah tahun lagi. Jadi mulai dari sekarang ya, kesempatan bagi kami untuk menyampaikan bahwasanya insyaallah di masjid ini akan kita hidupkan insyaallah kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan, terutama kegiatan i'tikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk itu pengurus masjid bersama rekan-rekan menawarkan atau menyampaikan kalau ada dari saudara-saudara kaum muslimin yang ingin berinfak untuk kegiatan i'tikaf tersebut, maka bisa dimulai dari sekarang. Di sini panitia memberikan dalil di sini ya. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kamatsali habbah, seperti sebuah biji ambatat sab'a sanabil yang menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, pada setiap bulir itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui. Ya, mudah-mudahan dengan kita membantu kegiatan i'tikaf nanti, kita termasuk orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini di antara yang perlu kami sampaikan. Kemudian berkaitan dengan acara, mewakili panitia dan pengurus masjid beserta Yayasan Ibnu Umar, yang pertama yang perlu kami sampaikan di sini kepada para jamaah agar memperhatikan niatnya dalam menuntut ilmu. Untuk apa datang ke sini? Itu yang pertama. Kemudian kegiatan sampai asar. Ya, kegiatan sampai asar. Kemudian mencatat, ya, ilmu harus dicatat. Ini
pesan dari panitia, karena memang ilmu itu binatang buruan ya, kalau nggak diikat dia lepas nanti. Udah dapat nggak diikat lepas lagi dia, maka perlu diikat dengan tulisan. Baik. Kemudian kegiatan tadi yang sampai asar itu kita mulai insyaallah sebentar lagi. Insyaallah Ustaz akan menyampaikan ilmu kepada kita. Nanti sampai setengah 12 sesi pertama, kemudian kita istirahat sampai ya istirahat, persiapan sholat zuhur, makan siang. Nanti jam 1.15 kita mulai lagi sesi kedua sampai 2.45. 1.15 sampai 2.45 itu sesi yang kedua. Nanti dari 2.45 sampai 3.15 tanya jawab. Setengah jam tanya jawab. Lalu dari 3/4 persiapan sholat asar. Lalu setelah itu kita sholat asar berjamaah, kemudian baru kita pulang. Ini rangkaian kegiatan kita. Kemudian pesan dari panitia juga tetap mengikuti protokol COVID ya, dengan menjaga jarak, memakai masker, begitu juga mencuci tangan ya bagi yang baru datang. Kemudian yang terpenting adalah mengisi absen. Yang baru datang atau yang sudah masuk yang belum mengisi absen silakan diisi. Karena itu untuk mendata makan siang nanti. Insyaallah panitia akan mengadakan makan siang dan itu kita pesan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir. Baik, mungkin ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian parkir ya, parkir mobil di lapangan ya, di lapangan di sana di sebelah selatan masjid di PU ya. Baik. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan sebagai moderator. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Ahmad Daniel LCMA hafizahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan bagi kita segala macam bentuk kebaikan, yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, nikmat yang tiada terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalaulah kita berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah mengajarkan segala kebaikan kepada umat manusia. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentulah kita tidak akan dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang kita lakukan saat ini. Kalaulah bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian upaya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidaklah kita dapat mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kebaikan yang kita dapatkan saat ini, melainkan itu adalah merupakan hasil dari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khawatul iman azani Allah wa iyyakum. Berbicara tentang ilmu, sungguh ini adalah merupakan satu perkara yang sangat mulia. Oleh karena itulah, sebelum kita memulai pembahasan kita saat ini, hal yang terpenting yang harus kita perhatikan adalah meluruskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah seorang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mana mereka mempelajari kitabullah azza wa jal illa nazalan alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepadanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan dia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka pun akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah pun akan membanggakan mereka
di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka hal yang terpenting ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum adalah ikhlasun niyyati lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkanlah keberadaan kita di sini semata-mata untuk mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, untuk semakin dapat menggapai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebarkan ilmu ke tengah-tengah manusia. Niscaya dengan itu insyaallah taala kita akan mendapatkan keutamaan yang tiada terhingga. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala bahwa al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyyatuhu. Sesungguhnya ilmu tidak ada satupun yang dapat menyetarai nilainya apabila niatnya benar. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada sesi pertama ini kita akan membahas tentang keutamaan ilmu, kemudian adab-adab penuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang berilmu Allah akan angkat derajatnya setinggi-tingginya. Begitu pula dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwa la ilaha illahu, tidak ada zat yang hak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah bersaksi untuk perkara yang amat sangat penting, perkara yang karenanya lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesaksian dirinya yang digandengkan dengan kesaksian malaikat-malaikat Allah, dan begitu pula digandengkan dengan kesaksian ilmi. Ini juga menunjukkan tentang kemuliaan ilmu. Dan di dalam ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu. Ini di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk merujuk kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikr, yaitu ahlul ilmi, para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Adapun ar-rif'atu fi al-akhirah, tingginya derajat seorang yang berilmu di akhirat, salah satunya adalah karena
banyaknya kebaikan yang dia ajarkan. Dapat kita bayangkan ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan saat ini melainkan itu adalah buah dari upaya yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang serupa. Maka bayangkanlah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, betapa banyaknya pahala ganjaran yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tidak ada satu kebaikan yang diamalkan oleh umat beliau melainkan beliau juga turut mendapatkan pahala yang sama seperti apa yang diperoleh oleh mereka yang melakukannya. Dan lihatlah, ilmu yabqa ba'da ahli. Ilmu itu akan senantiasa kekal setelah pemiliknya. Lihatlah betapa banyak karya-karya para ulama yang saat ini masih kita pelajari, yang saat ini kita mengambil faidah darinya, di mana hal tersebut akan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan senantiasa mengalir pahalanya kepada pelakunya walaupun mereka telah lama meninggal dunia. Ini yang menyebabkan rif'atud darajah fil akhirah, akan ditinggikannya derajat seorang itu di akhirat. Karena itulah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala tadi yang telah kita sampaikan, bahwa al-ilmu la ya'diluhu syai'un idza sahhat niyatuhu. Ilmu itu tidak ada satu hal pun yang menandingi nilainya apabila dilandasi dengan niat yang benar. Karena itulah ikhwatul iman azanillahu wa iyyakum, sangat penting sekali bagi kita untuk meluruskan niat. Seperti tadi yang telah disampaikan oleh panitia di awal tadi, kedatangan kita ke sini untuk apa? Apakah hanya untuk bertemu, bersua dengan teman-teman, atau untuk mendapatkan kebaikan? Ini perlu kita luruskan niat, agar keberadaan kita di sini menjadi timbangan amal yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jawabannya tentu tidak sama. Ini juga ayat yang menunjukkan keutamaan daripada ilmu. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ya'qiluha illa al-'alimun." Permitalan-permitalan, perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dapat memahaminya kecuali illa al-alimun, kecuali mereka yang berilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm." Akan tetapi dia adalah merupakan ayat-ayat yang nyata, yang jelas, yang terdapat di dalam dadanya orang-orang yang berilmu. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Fatir ayat 28,
Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Sesungguhnya hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Mereka yang berilmu. Karena itulah para ulama di sini mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat laisal ilmu bikathratil hifdhi, innamal ilmu bima anfa'a. Innamal ilmu bima nafa'. Seorang dikatakan berilmu itu bukanlah karena banyaknya hafalan. Dia hafal Quran, dia hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Tapi justru ilmu tersebut adalah yang dapat mendatangkan manfaat. Yang dapat mendatangkan rasa takut kepada pelakunya, pada pemiliknya, yang justru menjadikan dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah mereka yang berilmu. Artinya mereka yang hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah seorang yang alim. Namun berlaku atasnya apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Al-Qur'an itu bisa jadi menjadi hujjah yang dapat bermanfaat untuk dirimu, begitu pula sebaliknya. Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun alaik, sebagai hujjah yang justru akan memberatkanmu, yang justru nanti akan menghancurkanmu, karena engkau membacanya namun tidak mengamalkannya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ibn Jamaah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan di mana ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Beliau mengatakan faqtadatil ayatani anna al-ulama humul ladzina yakhshawna Allah ta'ala. Ayat ini dengan pasti menyatakan bahwa para ulama mereka adalah ulama yang sebenar-benarnya, mereka adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kata beliau, wa annal ladzina yakhshawna Allah ta'ala hum khairul bariyah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Bayyinah mengatakan bahwa ulaika hum khairul bariyah, dan firman Allah dzalika liman khasyiya rabbah, ini menunjukkan bahwa para ulama itu adalah merupakan khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk manusia. Karena tadi di dalam surat Fatir ayat 8 Allah SWT mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah adalah para ulama. Kemudian di dalam surah Al-Bayyinah Allah mengatakan
Dzalika liman khasyiya rabbah. Surga Adan beserta kenikmatan yang ada di dalamnya itu Allah peruntukkan bagi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Allah mengatakan dzalika liman khasyiya rabbah, pada ayat sebelumnya Allah mengatakan ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk manusia. Maka kedua ayat ini, kata Ibn Jamaah, menjelaskan secara pasti bahwa para ulama mereka adalah khairul bariyah. Karena mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, dan mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, ulaika hum khairul bariyah. Maka kata beliau, fayantuju annal ulama hum khairul bariyah. Maka dengan jelas ayat ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa para ulama adalah sebaik-baiknya manusia. Begitu pula ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan. Lihat, di sini ada isim syart. Allah mengatakan man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah akan kehendaki kebaikan baginya. Siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi dirinya. Apa jawab syaratnya? Apa hal yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya? Yufaqihu fid din. Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Allah akan berikan dia pemahaman terhadap agama. Allah akan gerakkan hatinya untuk mempelajari agama. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa siapa yang tidak tergerak hatinya untuk belajar agama, untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i, maka dikhawatirkan dia bukanlah termasuk orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya. Maka berbahagialah ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Siapa yang masih tergerak hatinya untuk belajar ilmu-ilmu syar'i, karena bisa jadi ini adalah merupakan berita gembira, Allah menginginkan kebaikan untuk kita semuanya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan begitu pula Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sulika lahu bihi tariqun min turuqil jannah. Siapa yang melewati suatu jalan yang padanya dia menuntut ilmu, mencari ilmu, maka akan dibukakan baginya, akan diarahkan dia kepada jalan dari jalan-jalan surga. Betapa tidak, mereka yang belajar agama maka akan banyak kebaikan yang dia ketahui. Dengan banyaknya kebaikan yang dia ketahui, maka akan banyak pula pintu dan jalan-jalan surga yang dia ketahui. Contoh, mereka yang belajar agama, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengetahui keutamaan membaca berzikir setelah salat. Di antaranya adalah membaca qul huwallahu ahad dan membaca ayat kursi.
di mana mereka yang membaca kedua ayat ini tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali hanya apa? Kematian. Ini pintu surga atau tidak? Iya. Yang belajar ilmu agama, dia akan tahu bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepada Bilal, kenapa telapak kaki Bilal itu telah terdengar oleh Rasulullah SAW di mana? Di surga. Apa jawaban Bilal? Ma ahdathtu qat illa tawadda'tu 'indaha wa shallaitu rak'atain. Ya Rasulullah, tidak sekalipun aku berhadas, melainkan aku langsung berwudu, kemudian salat 2 rakaat. Apa jawaban Nabi SAW? Itulah yang menjadikan engkau mendapatkan keutamaan, telah terlebih dahulu terdengar telapak kakimu di surga. Ini pintu surga? Iya. Jadi siapa yang mempelajari ilmu agama, kata Nabi SAW di sini, sulika lahu bihi tariqun min turuqil jannah. Akan Allah bukakan, mudahkan, perjalankan dia pada jalan-jalan surga yang menghantarkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kebaikan yang menghantarkan ke dalam surga yang dia ketahui ketika dia mempelajari ilmu. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat itu akan mengepakkan sayapnya, akan membentangkan sayapnya bagi penuntut ilmu liridallah anhu, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard. Dan sesungguhnya seorang alim, mereka yang berilmu, seluruh makhluk di langit ataupun di bumi akan senantiasa beristighfar. Kita butuh untuk didoakan atau tidak? Iya. Karena kita belum tentu, dan kita tidak dapat menjamin doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya mungkin penghalang-penghalang terkabulnya doa yang ada pada diri kita. Masih banyaknya perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah yang kita langgar, yang bisa jadi itu adalah penghalang terkabulnya doa. Nah, siapa yang tidak mengharapkan doa yang dipanjatkan oleh makhluk-makhluk di langit dan di bumi? Doanya para malaikat, sampai-sampai ikan yang ada di lautan, kata Nabi SAW, hatta al-hitan fi jawfil ma', mereka itu semuanya akan beristighfar, memintakan maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini satu kemuliaan yang tidak boleh kita sia-siakan. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailata al-badri. Sesungguhnya kemuliaan yang dimiliki oleh seorang ahli ilmu dibandingkan dengan orang yang hanya ahli ibadah saja adalah ibaratnya seperti perbedaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang lainnya. Mana yang jelas terlihat? Bulan purnama. Sangat besar, sangat terang. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya para ulama mereka adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi mereka tidak mewarisi dinar ataupun dirham.
innama warrathul ilma, akan tetapi para nabi hanya meninggalkan warisan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, siapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Kalau kita bertanya, dalam warisan, siapa yang mendapatkan warisan? Ahli waris. Baik. Ahli warisnya siapa? Saudara si mayit ahli waris atau tidak? Ahli waris kan? Saudara si mayit ahli waris. Baik. Sekarang kalau misalkan ada anaknya, saudara dapat bagian atau tidak? Tidak. Artinya yang mendapatkan warisan adalah yang paling dekat hubungannya. Nah, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, ini menunjukkan kedekatan hubungan mereka dengan Rasulullah SAW. Lihatlah ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Para ulama dahulu mengatakan bahwa ahlul hadithi hum ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ajsamuhum illam yashabu fa anfasuhum sahibu. Para ulama dahulu mengatakan ahlul hadis, mereka yang mempelajari agama, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sebenarnya adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun jasad mereka tidak bertemu, akan tetapi jiwa, ruh mereka senantiasa terkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak? Karena setiap dia membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan senantiasa mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi hati mereka senantiasa terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi itu senantiasa beristighfar bagi ahlul ilmi? Karena para ulama, merekalah yang mengajak manusia kepada kebaikan. Siapa yang menyampaikan innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada sesuatu, siapa yang menyampaikannya? Tidak ada yang menyampaikan kecuali ulama. Siapa yang mengajak kepada kebaikan? Yaitu para ulama. Siapa yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT, menghilangkan, meninggalkan, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan? Para ulama. Tidaklah ada kerusakan di muka bumi ini melainkan karena keburukan. Dan para ulama lah yang berupaya untuk mengajak manusia meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jadi dengan perbuatan maksiat tersebut Allah akan menangguhkan, menahan turunnya hujan dan berbagai macam bentuk petaka yang mungkin akan timbul dengan perbuatan-perbuatan maksiat tersebut. Dan para ulama berupaya untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akan mendatangkan keberkahan bukan hanya bagi manusia, tapi bagi seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Karena itulah
Karena upaya mereka ini untuk mengajak manusia kepada kebaikan, maka seluruh makhluk sebagai balasan dari kebaikan yang mereka lakukan, seluruh makhluk mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar Allah memberikan maghfirah kepada ahlul ilmi. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fi din." Tidaklah ada satu ibadah yang dilakukan kepada Allah yang lebih utama daripada pemahaman terhadap agama. Wala faqihun wahid, dan sungguh seorang ahli ilmu asyaddu ala syaitan min alfi abid, sungguh lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Karena ahli ibadah manfaatnya hanya terbatas untuk dirinya sendiri. Tapi ahli ilmu manfaatnya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia justru akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan. Jadi mereka sangat ditakuti oleh syaitan. Ini di antara hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan daripada ilmu. Sebelum kita menginjak kepada adab-adab penuntut ilmu, kita akan tutup pembahasan pertama ini dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, tabi'ut tabi'in, terkait dengan keutamaan daripada ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, kafa bil ilmi syarafan, cukuplah hal yang menunjukkan kemuliaan dari ilmu itu, an yadda'iyahu man la yuhsinuhu, cukuplah hal yang menunjukkan kemuliaan ilmu, semua orang mengaku dia adalah ulama, walaupun mereka sebenarnya tidak layak untuk dikatakan sebagai ulama. Bangga enggak orang dikatakan sebagai ulama? Iya. Kemudian kata beliau, wa kafa bil jahli dhamman, cukuplah kehinaan bagi kebodohan tersebut, an yatabarra'a minhu man huwa fihi, cukuplah kebodohan itu merupakan sesuatu yang hina, di mana tidak ada orang yang ingin dikatakan sebagai orang bodoh, walaupun sebenarnya dia bodoh. Ini diantara hal yang menunjukkan keutamaan ilmu. Setiap orang mengaku dia adalah ulama. Dan orang tidak mau dikatakan sebagai orang bodoh. Ini menunjukkan keutamaan ilmu. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, al-ulama'u fil ardi mithlun nujumi fis sama', keberadaan ulama di muka bumi ini ibaratnya seperti bintang-bintang yang ada di langit. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa bintang itu manusia mengambil petunjuk darinya, menentukan arah. Kata Abu Muslim Al-Khawlani,
Keberadaan para ulama di muka bumi itu ibaratnya seperti bintang yang ada di langit. Bagaimana? Idza badat linnasi ihtadau biha, ketika bintang itu muncul terlihat di langit, manusia tidak kebingungan untuk menentukan arah kemana mereka hendak berjalan. Tapi ketika bintang itu tersembunyi, tertutup, tidak terlihat, tahayyaru, barulah mereka kebingungan, tidak tahu kemana hendak melangkah. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, laisa syai'un a'azza minal ilmi, tidak ada hal yang paling berharga daripada ilmu. Tidak ada hal yang paling bernilai daripada ilmu. Al-muluku hukkamun 'alan nas wal ulama'u hukkamun 'alal muluk. Kata beliau, pemimpin, seorang raja, mereka adalah hakim yang memutuskan segala sesuatu yang terjadi di antara manusia. Tapi para ulama, mereka justru merupakan hakim yang menetapkan, yang memutuskan segala sesuatu yang terjadi di antara para raja. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah ilmu, fa inna ta'allumahu hasanah, karena sesungguhnya mempelajari ilmu itu adalah merupakan satu kebaikan. Wa talabahu ibadah, dan menuntut ilmu, mencari ilmu adalah merupakan ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mudzakarah ilmu itu adalah merupakan tasbih. Wal bahthu an, melakukan pembahasan-pembahasan dalam berbagai macam bentuk permasalahan, itu adalah merupakan jihad. Wa badlahu qurbah, mengerahkan ilmu, mengeluarkan ilmu, mengajarkan ilmu itu adalah merupakan qurbah. Wa ta'limahu man la ya'lamuhu sadaqah, serta mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahuinya itu adalah merupakan sedekah. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, arfa'un nasi 'indallahi manzilah, orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah man kana bainallah wa baina ibadih, yaitu mereka yang posisinya adalah antara Allah dengan hambanya, pertengahan antara Allah dengan hambanya. Wa humul anbiya wal ulama, yaitu mereka adalah para nabi dan para ulama. Karena tidak ada satu ibadah yang dapat dilakukan oleh seorang hamba melainkan itu yang mengajarkannya adalah nabi. Karena manusia tidak menerima langsung dari Allah, tapi Allah turunkan kepada para nabi. Maka nabi posisinya dalam hal ini adalah antara Allah dengan hambanya. Nah, setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menjadi perantara bagi kita untuk mendapatkan, mengetahui apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaitu para ulama. Mereka inilah, kata Sufyan bin Uyainah, arfa'un nasi 'indallahi manzilah. Mereka ialah yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah di antara
dalil-dalil dari Al-Quran dan perkataan salaf radhiyallahu anhum yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Selanjutnya ikhwatul iman a'azani Allah wa iyyakum, kita akan melanjut kepada pembahasan berikutnya, yaitu tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Sebagaimana tadi kita telah menyebutkan bahwa ilmu yang sebenar-benarnya adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut. Maka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita miliki, maka hendaknya seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu itu menghiasi dirinya dengan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang ingin kita sampaikan adalah adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Dalam pembahasan adab-adab penuntut ilmu ini, kita akan menyampaikan yang pertama adalah terkait dengan adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Yang kedua nanti adalah adab penuntut ilmu terhadap gurunya. Pembahasan pertama terkait dengan adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Ini ada beberapa adab. Yang pertama, membersihkan hati dari segala macam sifat-sifat yang buruk. Membersihkan hati dari segala macam sifat-sifat yang buruk, agar dia layak untuk mendapatkan ilmu. Ibn Jamaah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, fa innal ilma kama qala ba'duhum salatus sirri wa ibadatul qalbi wa qurbatul batin. Sebahagian ulama mengatakan, kata Ibn Jamaah, bahwa ilmu itu adalah merupakan salat yang tersembunyi. Ada enggak yang tidak mau datang ke majelis ilmu hanya mungkin karena usaha dia kalah pamor dengan usaha ustadz yang menyampaikan. Sama-sama memiliki dua usaha, tapi usaha dia kalah pamor. Tokonya kurang laris dibandingkan dengan toko ustadznya. Ada enggak? Ini penyakit apa? Penyakit hati. Hasad. Maka yang pertama yang harus kita obati adalah membersihkan dulu tempatnya. Membersihkan hati itu terlebih dahulu. Hilangkan segala macam bentuk iri dan dengki. Ikhlaskan niat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah hati tersebut akan mudah untuk menerima ilmu.
Nah, kalau hati itu sudah dibenahi, maka niscaya dia akan tumbuh keberkahannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sungguh di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Idza salahat, apabila dia baik, maka akan baik pula lah seluruh yang akan tampak dari jasad tersebut. Wa idza fasadat, dan apabila dia buruk, maka akan buruk pula lah seluruh yang tampak. Ala wahyal qalb. Segumpal darah itu adalah hati manusia. Iblis kenapa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis menyombongkan dirinya. Sombong ini penyakit apa? Penyakit hati. Iblis percaya enggak kepada Allah? Percaya. Tapi kenapa ketika Allah perintahkan dia untuk sujud, dia tidak mau? Karena sakit hati tadi. Sombong tadi. Sehingga dia tidak mau sujud. Allah keluarkan dia dari surga. Allah laknat dia. Maka yang pertama adalah bersihkan hati. Sahal bin Munabbih, Sahal bin Abdullah At-Tustari, beliau mengatakan, haramun ala qalbin yadkhuluhu an-nur wa fihi syai'un mimma yakrahu Allah Ta'ala. Haram bagi sebuah hati untuk dimasuki oleh cahaya apabila di dalamnya masih terdapat sesuatu yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati selama di dalam hati itu masih terdapat perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hilangkan segala macam kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri adalah husnun niyati fil ilmi. Memperbaiki niat, meluruskan niat di dalam menuntut ilmu. Bagaimana niat yang baik di dalam menuntut ilmu? Yaitu apabila dia semata-mata mengharapkan ganjaran dari Allah, kemudian tujuannya untuk mengamalkan apa yang dia ketahui dan untuk menghidupkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan syariat, mengajarkan kebaikan bagi manusia. Ini hendaknya niat yang senantiasa melandasi setiap gerakan seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu. Niatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan ingin menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Ini niat yang baik di dalam menuntut ilmu. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati. Tidak ada hal yang paling sulit aku perbaiki, aku obati daripada memperbaiki niat. Fa innaha tataqallabu 'alayya, karena sesungguhnya niat itu selalu berubah-ubah.
Niatku itu selalu berubah-ubah, selalu berbolak-balik. Karena memang tidaklah ada hati dari hati manusia melainkan dia berada baina asabi'ir rahman, di antara jari-jari Allah SWT, yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan bolak-balikkan hati tersebut sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena itulah amat sangat sering Nabi SAW berdoa meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati manusia, tetapkan, teguhkan hati ini berada di atas agamamu, berada di atas ketaatan kepada engkau. Karena betapa banyak kita melihat mereka yang dahulunya teguh, yang bisa jadi mereka dahulunya lah setelah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Tapi saat ini justru kita melihatnya adalah orang yang paling jauh dari sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum atas nikmat yang telah Allah berikan ini. Senantiasalah perbanyak berdoa meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan. Qala Abu Yusuf rahimahullahu taala, muridnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan, aridu bi'ilmikumullah, harapkanlah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang kalian pelajari. Fa inni lam ajlis majlisan qattu anwi fihi an atawadha'a illa lam aqum hatta a'luwahum. Karena tidak sekalipun aku hadir di suatu majlis di mana di majlis itu aku merendahkan diri, maka tidaklah aku keluar dari majlis tersebut